Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jemaah, pemirsa Asil TV, dimanapun antum dan antuna berada yang sedang menyaksikan tayangan ini, semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Azza wa Jalla dan antum dan antuna diberikan kemudahan dalam setiap langkah dan aktivitas. Alhamdulillah pada malam kali ini kita masih bisa kembali di program kajian ilmiah Islam yang insya Allah akan bersama guru kita Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafizahullahu Ta'ala. Nah, insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas dan belajar ilmu syar'i dan di mana sekali lagi Allah beri kemudahan kita kali ini. Dan insya Allah kita akan terhubung secara virtual bersama Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita akan sapa langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan bikum. Ya dan Ustadz, juga apa seluruh kabar? pemirsa Asil TV, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Allahumma amin. Masya Allah Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Azza wa Jalla dan dimudahkan segala aktivitas dan langkahnya. Amin. Baik, sekarang kita terhubung dengan Al-Ustadz Ahmad Zainuddin melalui via streaming online dan langsung dari kediaman Ustadz di Pondok Pesantren Intan Ilmu, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Insya Allah pada malam kali ini di kajian kita bertemakan dengan indahnya berdoa. Nah, semoga teman-teman akhi uhti fillah rahimani wa rahimakumullah dapat menyaksikan dan mengambil faedah dan semoga program kita dan acara kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizallahu taala kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam 29 Zulhijjah 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak.
Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati al-muslimun afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dengan takdir dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya mempunyai kajian dan insya Allah rutin di Asil TV. Dan ini adalah kajian yang pertama dan perdana yang mudah-mudahan rutin di Asil TV. Dan kalau ditanya kenapa baru ada kajian rutin di Asil TV, ya tanya sendiri kepada pengurus Asilnya. Kenapa baru mengundang? Baik, ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini, di awal kajian ini, dan ini subhanallah, hari ini adalah tanggal 29 Dzulhijjah 1442. Ya, berarti mungkin hari terakhir dari tahun 1442 Hijriah. Berarti kita memulai tahun baru 1443 Hijriah, pengajian perdana rutin baru bersama Asil TV yang sudah dirasakan faedahnya oleh kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa beramal ibadah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah tema, yaitu indahnya berdoa. Indahnya berdoa. Dan untuk pertemuan-pertemuan pertama ini kita akan membahas kajian tematik dulu, sehingga jika benar-benar sudah maksimal, maka insya Allah ta'ala kita akan membahas kajian kitab. Ahibati al-muslimun afanillah wa iyyakum, para pemirsa Asil TV dan juga seluruh kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kenapa kita membicarakan tentang doa di perdana kajian kita rutin bersama Asil TV ini? Maka jawabannya adalah karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi COVID-19 ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Salah satu senjata yang paling ampuh saat terjadinya pandemi COVID-19 adalah doa. Oleh sebab itulah saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin agar semangat berdoa, semangat menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa pengertiannya
secara bahasa Arab adalah kata kerja dari da'a yad'u yang artinya nadahu, memanggilnya. Maka di dalam doa pasti ada memanggil. Kemudian juga doa di dalamnya ada kata at-talab, yaitu meminta. Selalu di dalam doa ada dua hal tersebut, memanggil dan meminta. Adapun pengertian doa secara istilah syariat kita ambilkan dari perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 751 Hijriah. Beliau berkata dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid, huwa talabu ma yanfa'ud da'i wa talabu kashfi ma yadhurruhu au daf'ihi. Artinya meminta apa yang bermanfaat untuk orang yang berdoa dan meminta menghilangkan apa yang membahayakannya, atau meminta apa yang meminta apa yang membahayakan, meminta menghilangkan apa yang membahayakannya atau menolak yang membahayakannya. Itulah pengertian dari doa. Dan doa hukumnya wajib dalam agama Islam. Siapa yang tidak berdoa maka dia berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdoa. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wad'ullah, berdoalah kalian kepada Allah. Ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka asal hukum berdoa adalah wajib, dan yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia berdosa. Sebagaimana dalam surat Ghafir tadi saya katakan, fad'ullah mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indahnya berdoa. Indahnya berdoa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, bahwa berdoa adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ya, indahnya berdoa, bahwa berdoa adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 29. Wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepada Allah dengan ikhlas hanya untuk Allah dalam menegakkan agama. Maka seorang yang berdoa berarti dia sedang mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dia sedang memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya berdoa. Yang kedua, orang yang berdoa dia akan selamat dari sifat sombong. Ini indahnya berdoa. Orang yang berdoa dia akan selamat dari sifat sombong.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Ghafir ayat 60 tadi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan rendah. Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala ketika menafsiri ayat ini di dalam kitab Tuhfatuz Dzakirin, beliau berkata, wal ayatul karimah dallat ala anna ad-du'a minal ibadah. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa doa termasuk dari ibadah. Fa innahu subhanahu wa ta'ala amara ibadahu an yad'u. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Kemudian Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepadaku. Ya, doa berarti dia adalah ibadah. Maka kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, fa afada dzalika anna ad-du'a ibadah. Maka ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Wa anna tarka du'a'ir rabbi subhanahu istikbar. Dan bahwa meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kesombongan. Lihat nih. Yang jarang menadah tangan berarti dia sedang menyombongkan diri. Yang jarang berdoa berarti dia sedang menyombongkan diri. Kemudian Imam Asy-Syaukani mengatakan, wala aqbaha min hadzal istikbar. Dan tidak ada yang lebih buruk dibandingkan kesombongan ini. Kaifa yastakbirul 'abdu min du'a'i man huwa khaliqun lah. Bagaimana seorang hamba menyombongkan diri dari tidak mau berdoa kepada zat yang menciptanya. Wa raziquhu wa mujiduhu minal 'adam. Dan dari zat yang memberikan rezeki kepadanya, yang mengadakannya dari tidak ada. Wa khaliqul 'alami ajma'. Bahkan yang maha pencipta atas alam semesta. Wa raziquhu wa muhyihi wa mumituhu wa muthibuhu wa aqibuh. Bagaimana seorang hamba tidak mau berdoa kepada yang memberikan rezeki kepada alam semesta, menghidupkannya, mematikannya, dan memberikan pahala kepadanya, dan juga memberikan siksa. Ini aneh, orang yang meyakini seperti ini tentang Allah, tetapi dia tidak menadah tangan kepada Allah. Fala syakka anna hadzal istikbara tarfun minal junun wa syu'batun min kufranin ni'am. Ini perhatikan nih. Maka tidak diragukan lagi bahwa kesombongan ini, yaitu tidak mau berdoa kepada Allah, adalah termasuk dari kegilaan dan cabang dari kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Tuhfatuz Dzakirin. Makanya indahnya orang berdoa adalah dia selamat dari kesombongan. Yang ketiga, jadi kan di zaman sekarang tuh rame orang pamer-pamer harta begitu di media sosial ya. Ya itu sesungguhnya itu menyombongkan diri. Tetapi ada yang lebih sombong daripada itu, yaitu orang yang tidak mau berdoa. Orang yang tidak mau berdoa. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, doa adalah ibadah. Bahkan inti ibadah. Doa adalah ibadah, bahkan inti ibadah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah inti ibadah. Seperti misalkan haji adalah intinya
berwukuf di Arafah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Yang artinya inti amal ibadah haji adalah berwukuf di Arafah. Maka begitu juga inti dari amal ibadah adalah berdoa. Hampir semua amal ibadah semuanya ada di dalamnya doa. Hampir semua. Ya. Nah, ini indahnya orang berdoa. Yang ketiga. Yang keempat. Doa indahnya dilihat dari sisi doa adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dan dalil yang menunjukkan akan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah azza wa jalla min ad-du'a." Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Dan ahibati al-muslimun afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Lihat penjelasan yang menarik dari Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Mengapa doa adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah? Kata beliau, ini penting. Yadullu ala qudratillah wa ajzid da'i. Karena saat orang berdoa itu menunjukkan akan kuasa Allah. Dan kenapa doa adalah amal ibadah yang paling mulia di sisi Allah? Li'annahu yadullu ala qudratid da'i wa ajzil qudratillahi azza wa jal wa ajzid da'i. Karena di dalam doa menunjukkan akan maha kuasanya Allah dan lemahnya hamba yang berdoa. Dan ini keadaan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan agungnya Allah dan lemahnya manusia. Itu paling disukai oleh Allah. Saya beri contoh. Ya. Mengapa sujud termasuk keadaan yang paling dekat dengan Allah? Bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajid. Yang artinya keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat ia sujud. Saat orang sujud, ini kepala kita ini sekarang yang selalu di atas, kalau kita sujud kita letakkan di atas lantai. Kemudian lebih rendah dibandingkan pantat kita. Demi menunjukkan agungnya Allah dan lemahnya hamba. Dan itu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba. Menunjukkan agungnya Allah dan lemahnya hamba. Seperti misalkan penghuni neraka yang dikeluarkan paling terakhir dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Kemudian Allah mengatakan kepada hamba tersebut, contoh ya, ini anggap surga, ini anggap neraka. Orang ini paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Taib. Lalu bagaimana ceritanya? Lalu orang ini ketika dikeluarkan oleh Allah. Kemudian dia tentunya tidak bisa ngadap kemana-kemana, ke kanan, ke kiri, ke belakang, tidak bisa. Karena dia sesuai dengan perintah Allah. Maka orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, usrif wajhi an-nar. Wahai Tuhanku, palingkan wajahku dari api neraka.
fa innahu qad kashabani rihuha wa ahraqani dzakauha. Sesungguhnya hawa panas api neraka sudah hampir membakarku. Dan juga hawa panasnya hampir membakarku. Maka Allah mengatakan, apakah engkau mau berjanji kalau seandainya aku kabulkan doamu, maka engkau tidak akan meminta sedikit pun selain itu. Maka orang ini mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku bersumpah dengan keagunganmu, aku tidak akan meminta kecuali ini. Lalu setelah itu Allah kabulkan. Allah palingkan wajahnya dari asalnya menghadap ke neraka, lalu menghadap ke surga. Fa'idha ra'al jannah wa bahjataha. Ketika dia melihat surga dan kemegahannya, maka dia sakata masya Allah an yashkur. Dia diam bengong sampai lama begitu. Lalu orang tersebut berdoa lagi dan mengatakan, ya Rabbi qarribni babal jannah. Wahai Tuhanku, dekatkan aku ke pintu surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, waihak, celaka engkau, bukankah engkau telah berjanji tidak akan meminta lagi? Maka orang ini mengatakan, I Rabbi la taj'alni ashqa khalqik. Wahai Tuhanku, jangan engkau jadikan aku makhlukmu yang paling hina. Ini lihat, orang ini sedang memperlihatkan kuasanya Allah dan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ya Allah, jangan jadikan aku makhlukmu. Lihat di situ, kuasa Allah, makhlukmu yang paling hina. Ini para ikhwah, maka orang yang berdoa itu sangat disukai oleh Allah. Kenapa? Karena dia benar-benar memperlihatkan kuasa Allah dan lemahnya hamba. Nah, indahnya berdoa yang kelima. Doa adalah yang paling dicintai oleh Allah. Kalau tadi kan paling dimuliakan oleh Allah. Ini sekarang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Salullaha fadla min fadlih fa innallaha yuhibbu an yus'al." Yang artinya, mintalah kalian kepada Allah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah menyukai untuk diminta. Allah menyukai untuk diminta. Kemudian ahibati hafizakumullah, indahnya berdoa juga adalah yang berdoa dia berarti mengerjakan sebab agar jauh dari kemurkaan Allah. Dia berarti mengerjakan sebab agar jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang tidak berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan memarahinya, memurkainya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah pasti langsung murka kepadanya. Ya, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, fa fi hadzal hadits dalilun ala anna ad-du'a min al-'abdi li rabbih min ahammil wajibat wa a'zamul mafruḍat li anna tajannuba ma yaghdab Allah
minhu la khilafa fi wujubih. Ma yughdibullahu minhu la khilafa fi wujubihi. Kata Imam Syaukani rahimahullah, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa seorang hamba meyakini bahwa doa adalah kewajiban yang paling penting dan kewajiban yang paling agung. Kenapa? Karena menjauhkan dari apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, tidak ada khilaf di dalam kewajibannya. Nah, ini indahnya orang yang berdoa, sebab agar terhalang dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, indahnya berdoa. Doa adalah bukti nyata seorang hamba sedang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, maka bukti nyata seorang hamba bertawakal kepada Allah adalah dia sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk indahnya berdoa juga adalah doa menyelamatkan seseorang dari sifat paling lemah. Paling lemah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, a'jazun nasi man ajaza anid du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak sanggup berdoa. Hanya sekedar berdoa saja dia tidak sanggup. Sudah minta gratisan, ya. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak sanggup untuk berdoa. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala. Orang yang berdoa indahnya dari sisi bahwa siapa saja yang berdoa maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengabulkan salah satu dari doa tersebut. Salah satu dari 3 pilihan untuk doa tersebut. Di antaranya hadis yang menunjukkan akan hal ini, ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atahu Allahu ma sa'al. Tidaklah seorang berdoa dengan sebuah doa melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya apa yang dia minta. Au kaffa anhu min su'i mithli, atau Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dari keburukan yang semisalnya. Ma lam yad'u bithmin aw qati'ati rahmin, selama dia tidak berdoa untuk mengerjakan dosa atau memutuskan hubungan rahim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang yang berdoa maka dia pasti akan mendapatkan kabulannya, salah satu dari 3 opsi tersebut. Kemudian selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa, nah ini penting saat pandemi Covid-19, sebab menahan bala sebelum turunnya. Doa sebab menahan bala sebelum turunnya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, wala yaruddul qadha'a illa du'a'u, dan tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, fihi dalilun ala annahu subhanahu yadfa'u bid-du'a ma qad qadahu 'ala al-'abdi wa qad waradat bihadza ahaditsu katsirah. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa doa Allah Subhanahu wa taala menahan bala datang dengan doa, padahal bala tersebut sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas hambanya, ya. Kemudian juga yang selanjutnya, indahnya berdoa adalah doa termasuk sebab
mengangkat bala jika sudah turun. Mengangkat bala jika sudah turun. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, la yughni hadar min qadar wad du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Yang artinya doa tidak bermanfaat sikap kehati-hatian jika sudah ada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan doa bermanfaat dari apa yang turun dari musibah dan apa yang belum turun dari musibah. Nah, ini menunjukkan indahnya doa, ya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, orang yang berdoa juga indah dilihat dari sisi bahwa berdoa adalah termasuk sifat yang sangat dominan dari hamba-hamba Allah yang ahli taqwa, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan berdoa kepada kami, baik dalam keadaan menginginkan sesuatu ataupun takut kehilangan sesuatu, dan mereka senantiasa khusyuk. Nah, ini menunjukkan bagaimana doa adalah sifat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Nah, masih banyak lagi. Doa merupakan amalan yang sangat indah, dan mudah-mudahan kita setelah ini semangat untuk berdoa. Kemudian ya, dan ahibati hafizakumullahu taala, pada kesempatan kali ini kita 40 menit dulu, nanti baru kita interaktif bersama para pemirsa Asil TV. Ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada yang ingin bertanya ataupun menambahkan ataupun berkomentar atas kajian ini. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silahkan. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah penjelasan dari Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Masya Allah ya, begitu indahnya keutamaan dalam berdoa, dan begitu indahnya keutamaan bagi kita sebagai manusia untuk meminta kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fiik Ustadz. Dan untuk pemirsa, insya Allah kita akan menerima telepon interaktif. Bagi pemirsa Asil TV bisa menghubungi di nomor 628 11 75 50 606. Baik, sekali lagi untuk telepon interaktif bisa menghubungi di nomor 08 11 75 50 0606. Baik, sesuai dengan yang tertera di layar kaca Anda, dan insya Allah juga bisa melalui pesan singkat atau melalui via WhatsApp di nomor yang sama. Baik, insya Allah sudah ada telepon interaktif yang sudah masuk. Baik, halo. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan, dengan siapa, di mana? Saya Pak di Panjang, ingin tentang doa. Baik, ya, Pak, silakan. Saya selama ini karena tidak paham bahasa Arab, maka saya selalu berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam apabila salat malam. Apa menjadi pertanyaan saya, apa yang saya lakukan ini tidak bertentangan atau saya tidak bertahu itu. Nah, terima kasih. Mohon tanya kalau mau warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, silakan Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibbatil muslimun, a'afanillah wa iyyakum, para pemirsa Asl TV dan kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Adapun permasalahan berdoa di dalam sholat dengan selain bahasa Arab, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa berdoa dengan bahasa apapun, baik di luar sholat atau di dalam sholat, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berbicara tentang berdoa di dalam sujud, kata beliau, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid fa'akthiru fihi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah saat dia sujud, maka perbanyaklah untuk berdoa di dalamnya. Semoga doanya sangat diharapkan untuk dikabulkan. Nah, di sini sebagian ulama mengatakan maka diperintahkan untuk banyak berdoa. Maka pada saat itu dia boleh berdoa dengan doa berbahasa Indonesia ataupun dengan bahasa-bahasa lain. Begitu juga di dalam hadis yang berkaitan dengan bacaan setelah bersolawat di dalam tahiyat. Innaka hamidum majid, maka kata Rasulullah SAW, dia takhayyar minad du'a ma sya', hendaklah dia memilih doa sekehendaknya. Ya, maka pada saat itu dikabulkan doanya ketika berdoa sebelum salam. Maka boleh seseorang untuk berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sholat atau di luar sholat. Dan ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah tidak membolehkan. Mencukupkan dengan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak menambah-nambah dengan bahasa Indonesia. Maka pendapat yang kedua ini lebih kuat secara dalil bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan berdoa di dalam sujud dan di dalam sholat, dan beliau belum ada menyebutkan bahwa boleh berdoa dengan doa apapun. Maka lebih hati-hati seseorang berdoa dengan doa dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustadz, semoga bagi penanya dapat dipahami dan insya Allah semoga bisa bermanfaat juga untuk kita semua. Baik, sepertinya udah ada telepon interaktif yang baru masuk. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Gani dari Lombok Timur. Dari Lombok. Masya Allah, langsung ke pertanyaannya. Ini pertama, bagaimana caranya mencari buhul? Soalnya pernah kita bermimpi di suatu tempatnya naruh buhul, tapi kita cari tidak ada. Yang kedua, apakah seorang penyihir atau dukun itu bisa melihat jin, Ustaz? Ya itu aja. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Adapun cara mencari buhul atau ikatan-ikatan yang dibuat oleh tukang sihir untuk mencelakakan objek yang akan disihir, maka yang pertama dan paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan mendapatkan buhul tersebut. Dan memang orang yang terkena sihir lebih utama dicarikan buhulnya, kemudian nanti diruqyah lalu dimusnahkan. Ya. Maka ini termasuk daripada hal yang diperbolehkan dalam agama Islam. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang berkaitan masih dengan mencari buhul, yaitu seseorang yang paling utama adalah berusaha sambil berdoa agar dimudahkan mendapatkan buhul. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan sungguh orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka sungguh kami akan mudahkan kepada petunjuk-petunjuk kami. Maka ini semakin dia berusaha karena Allah, maka semakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada dia. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah tentang apakah para tukang sihir dapat melihat jin atau yang semisalnya. Maka jawabannya, asal hukumnya manusia tidak bisa melihat jin dengan kasat matanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya mereka bisa melihat kamu dari arah yang tidak kamu ketahui. Nah, ini menunjukkan bahwasanya asal hukum manusia tidak bisa melihat jin. Tapi jika ada yang melihat jin, maka itu bukan sebuah keistimewaan. Wallahu a'lam. Nah, satu lagi pertanyaannya terakhir. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz. Nah, kita akan bacakan Ustadz dari pertanyaan yang sudah masuk ke WA. Masya Allah, ini ada satu pertanyaan yang sangat bagus. Baik. Dari Bapak Imam Robani di Sukabumi, Jawa Barat, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, adakah orang yang merokok itu doanya tidak akan dikabulkan dikarenakan ia mengkonsumsi barang yang haram? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khairan. Masya Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Tentang pengabulan dan tidak dikabulkannya doa, maka ini harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak mendapati dalil bahwa yang merokok tidak dikabulkan doa. Ya, kita tidak boleh menyatakan sesuatu hal gaib kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu semestinya seseorang dia tidak boleh menyatakan sesuatu yang dia tidak ketahui dan tidak ada dasarnya. Tetapi bukan berarti kita membolehkan merokok. Merokok hukumnya haram. Ya. Tetapi untuk menentukan bahwa perokok tidak diterima doanya, maka ini belum ada dalil khusus akan hal itu. Dan semua yang berdoa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada dirinya. Wallahu a'lam. Naam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz. Semoga untuk penanya dapat dipahami dan bisa diambil faedah, dan bagi kita semua juga insya Allah semoga bermanfaat. Alhamdulillah atas penjelasannya. Mungkin
sebelum kita sampai di penghujung program ini, insya Allah kita dengarkan nasihat terakhir dari Al-Ustadz Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Tafadhol Ustazi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin dan juga pemirsa Asil TV yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita sebagai seorang muslim meyakini di dalam hati kita bahwa ada yang disebut dengan sebab kauni qadari. Sebab yang berdasarkan kuasa Allah Subhanahu wa taala maka terjadi. Seperti dalam kasus pandemi COVID-19, maka kita mengerjakan sebab-sebab agar tidak terkena COVID-19. Seperti mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, meminimalisir kegiatan, dan seterusnya. Maka kita harus percaya akan ini. Di antaranya juga berobat dengan vaksin. Maka kita harus percaya dengan ini. Karena dia adalah sebab kauni qadari. Tetapi jangan lupa bahwa di sana ada sebab syar'i. Sebab yang sesuai dengan syariat. Dan sebab syar'i ini lebih manjur dibandingkan sebab kauni qadari. Dan ahibati al-muslimun afanillah wa iyyakum, oleh sebab itulah termasuk daripada sebab syar'i adalah berdoa agar diangkat bala ini. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, la yughni hadar min qadar, tidak akan bermanfaat sikap kehati-hatian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu berdoalah kepada Allah, jangan malas. Karena berdoa termasuk daripada sebab syar'i. Dan sebab syar'i lebih manjur dibandingkan sebab kauni qadari. Demikian. Wallahu alam, sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah taala pada Ahad malam pekan depan kita masih bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khairan untuk Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizallahu taala. Semoga selalu antum diberikan kesehatan Ustadz ya, dan diberikan keberkahan. Alhamdulillah atas ilmu yang telah diberikan beliau pada malam ini. Dan untuk pemirsa, akhi ukhti, semoga bermanfaat dan bisa kita ambil faedah. Dan tentunya insya Allah minggu depan kita akan kembali di program yang sama, di kajian ilmiah Islam bersama Al-Ustadz Zainuddin Al-Banjari LC hafizallahu ta'ala. Dan semoga kita masih diberikan kelancaran hingga minggu depan. Baik, mohon maaf juga untuk pertanyaan yang masih belum bisa terjawab dikarenakan keterbatasan waktu. Insya Allah ta'ala jika ada lain kesempatan kita akan maksimalkan untuk menjawab. Jazakumullah khairan untuk pemirsa yang sudah menyaksikan. Terima kasih dan insya Allah ta'ala semoga bermanfaat sekali lagi. Dan bagi saudara-saudara kita yang terkena dampak pandemi ataupun wabah ini, bagi yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla, dan yang masih sehat diberikan perlindungan oleh Allah Azza wa Jalla tentunya. Saya Rahmat Al-Fatih mewakili tim yang bertugas pada malam ini. Terima kasih, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.